Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat, rezeki lancar, cicilan lunas. Kalau sudah lunas, nyicil lagi enggak apa-apa. Mohon berkat terus menerus. Saudari-saudara, 3 minggu terakhir setidak-tidaknya kalau setiap minggu ke gereja, bacaannya itu sebetulnya kalau kita renungkan dapat saya simpulkan itu bukan kesadaran sekarang, sudah lama ditegaskan kembali bahwa iman kita, iman kekristenan ini adalah iman yang sifatnya relasional. Ya, berturut-turut kita mendengarkan bacaan Injil, Yesus menggambarkan diri sebagai akulah gembala yang baik, betul kan? Akulah pintu yang benar. Dan minggu kemarin, akulah pokok anggur, betul ya? Dan sekarang kesimpulannya dalam bacaan Injil hari ini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Dan itu yang saya sebut tadi, iman kita itu iman relasional. Relasi yang seperti apa? Jauh seperti orang LDR itu, suam-suam kuku, atau dekat? Relasi iman kita itu pada kenyataannya adalah relasi yang dekat, relasi yang intim, relasi yang begitu dekat. Dimulai dari siapa? Dari Allah. Bacaan Injil tadi mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sementara bahasa dalam bacaan kedua, surat Rasul Yohanes halaman 4 di atas tertulis begini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Apa poinnya? Relasi itu, kasih itu, selalu inisiatifnya adalah Allah. Allah yang memulai dan manusia yang menanggapi. Oleh karena itu, bacaan-bacaan yang hari ini kita dengar mengingatkan kita akan hal itu, bahwa kalau kita merasa jauh dari Allah, jauh dari Tuhan,
Itu bukan kesalahan Tuhan, kesalahan Allah. Tapi kesalahan siapa? Kita. Saya membayangkan seperti matahari yang selalu bersinar. Meskipun kadang-kadang ada mega sehingga kita ada yang senang, ada yang tidak. Yang senang itu yang butuh cahaya. Dan yang lagi mepe itu menjemur pakaian. Tapi ada yang tidak senang karena yang tidak senang karena butuh cahaya itu untuk pekerjaan dan seterusnya. Selalu ada, tapi manusia ada yang menghindar, ada yang sembunyi dan seterusnya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang relasional itulah yang layak kita syukuri karena Allah selalu berinisiatif mengasihi kita. Dan dalam bacaan pertama tadi kita semua mendengarkan apa yang diwatakan oleh Petrus. Ketika agama kekristenan berkembang, timbullah persoalannya ada dalam bacaan pertama. Di sana Petrus berbicara bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan. Kasusnya apa? Kasusnya apakah orang di luar Yahudi dapat selamat? Jawabannya dalam bacaan pertama. Mereka juga mendapatkan roh yang sama, roh kudus yang sama. Dan Allah tidak membeda-bedakan. Halaman 2 tadi disebut begini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan itulah kasih Allah. Tidak membeda-bedakan, semua ingin diselamatkan, semua ingin diajak berrelasi yang erat, hanya manusia menanggapi atau tidak. Pesan Yesus hari ini, tinggallah dalam aku dalam Dia. Begitu ringkasnya. Khotbah selesai kan? Selesai enggak? Nah, saya selesaikan karena saya harus membaca bagian dari titipan Bapak Uskup, surat Gembala. Kalau khotbah saya sudah selesai tadi, iman yang relasi, tinggal bagaimana kita menanggapi. Maka Bapak Ibu, saya menambahkan tidak semua saya bacakan, atau pengen dibacakan semuanya? Atau poin-poinnya saja? Semangat banget, boleh cepet ini. Jadi Bapak Uskup hari ini meminta para imam dan juga kita membaca, atau nanti di YouTube-nya Komsos KAS juga dipublis di sana. Menulis surat gembala dengan judul Kebangkitan Transformatif Pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Semakin tinggal dalam Kristus dan berbuah dalam kesaksian. Apa yang mau disampaikan dalam surat gembala ini? Bapak Uskup bersyukur, mengajak kita semua bersyukur. Sinode pendidikan selama 1 tahun terakhir ini sudah selesai dan menghasilkan butir-butir atas sinode pendidikan itu. Dan tanggal 2 Mei kemarin sudah ditutup di SMA Valid. Dan meskipun sudah ditutup tahun pendidikan itu, sinode pendidikan itu, tapi tetap harus ditindaklanjuti. Bagaimana hasil kita berproses dalam sinode itu ada di sini. Begini, saya jujuk saja. Di zaman yang terus berubah ini, saya mengundang seluruh umat Allah Keuskupan Agung Semarang, utamanya keluarga-keluarga Katolik dan komunitas-komunitas sekolah Katolik, untuk saling tolong-menolong, mentransformasi diri dengan cara ngopeni dan gemateni proses pendidikan Katolik. Bagaimana kita mesti ngopeni dan gemateni atau merawat dan mengembangkan pendidikan Katolik saat ini? Hasil sinode pendidikan kita menggarisbawahi 3 hal penting berikut. Pertama, sekolah-sekolah Katolik mesti menempatkan proses pertumbuhan disiplin. Satu kata, huruf tebal, besar semua. Disiplin sebagai karakter hidup yang mesti terus-menerus dihidupi oleh seluruh anggota komunitas. Butir pertama hasil sinode pendidikan ini merujuk, mengingatkan ataupun mengarahkan pada institusinya, sekolah Katoliknya. Apa proses pendidikan yang sifatnya disiplin, karakter yang menjadi kekasan di pendidikan Katolik. Kedua, sekolah Katolik, komunitas, keluarga dan pribadi-pribadi melebar dari instansi sekolah lalu menjadi komunitas, keluarga dan pribadi-pribadi. Diundang saling bergandengan tangan untuk berjejaring, saling mendukung dan bersama-sama memberikan kontribusi atau sumbangsih untuk mengembangkan pendidikan
dalam semangat kerjasama dan bela rasa. Dengan cara ini kita saling membantu meringankan beban penyelenggaraan pendidikan. Pada poin kedua ini saya menunjukkan data, mudah-mudahan sudah diterima di lingkungan masing-masing, bahwa gerakan Gerdu, gerakan Rp2.000 ini, Kalasan paroki kita paling tinggi menghimpun dana Gerdu itu se-Kevikepan Jogja Timur. Sudah menerima di lingkungan? Sudah. Pemanfaatannya tahun 2023 dan 2024 ini sudah ada juga. Untuk siapa? Yayasan, sekolah-sekolah, dan guru-guru. Jadi di LPJ-nya itu akan tampak siapa saja yang dibantu. Poin kedua ini kita sudah mendukung di situ. Teruskan. Ketiga, sekolah Katolik, sekolah instansi, institusi tidak lagi disebut. Ketiga, para orang tua, guru, dan tenaga kependidikan sudah seharusnya berani dan siap untuk terus belajar serta setia mengembangkan diri dalam terang nilai-nilai Kristiani melalui kesaksian hidup yang inspiratif bagi anak dan peserta didik. Karena itu, bina lanjut guru, pembinaan karakter dan iman, serta iklim belajar yang mendewasakan perlu dilakukan secara terus-menerus. Ini pribadi-pribadi yang ambil bagian dalam proses pendidikan itu. Ketiga hal itu penting untuk ditindaklanjuti dan digelorakan dengan memperhatikan dua hal mendasar. Yang pertama, kontribusi dalam berbagi dan kesaksian hidup bagi anak-anak di sekolah dari umat, imam, bruder, suster, dan lain-lain. Kedua, seluruh yayasan dan lembaga penyelenggara pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang berpartisipasi aktif dalam gerak keuskupan menyelenggarakan formasio iman berjenjang dan berkelanjutan di tingkat sekolah masing-masing. Formasio itu tidak hanya di paroki, tetapi juga lembaga-lembaga, yayasan-yayasan di seluruh sekolah Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Oleh karena itu, terkait dengan itu, di antara kita sebagian besar bertanya, kok bulan Mei tidak ada panduan untuk liturgi, bulan katekese liturgi? Ada yang bertanya? Pasti. Bukunya kok belum beredar. Terkait dengan itu begini, terkait itu sepanjang bulan Mei 2024 ini kita akan menyelenggarakan katekese pendidikan, bukan katekese liturgi. Katekese akan mendalami 4 hal berikut ini. Pekan pertama, karakteristik anak-anak generasi Z dan model pendampingannya. Pekan kedua, keluarga dan sekolah Katolik, habitus dan lokus perkembangan iman Katolik dan karakternya. Pekan ketiga, sekolah sebagai formasi iman dan pewartaan. Pekan keempat, paroki-paroki dan komunitas Kristiani yang hidup dan menghidupi sekolah Katolik. Jadi PDF-nya nanti per pekan akan dikirim di lingkungan-lingkungan, mudah-mudahan membantu. Andaikan tidak sampai di lingkungan, sing penting rosario. Betul tak? Betul ya, jangan lupa. Terakhir, saya kutip yang bagian terakhir. Dengan demikian kebangkitan transformatif dalam pendidikan Katolik kita secara bertahap semakin dapat diwujudkan sabda Yesus dalam Injil hari ini. Aku menetapkan kamu supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Sabda Yesus ini hanya mungkin terjadi bila kita saling mengasihi satu sama lain. Maka marilah kita saling membantu satu sama lain agar cita-cita bersama dalam mentransformasi pendidikan Katolik di keuskupan kita dapat terlaksana dengan baik. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.